Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat, dan di Pusdai ini setiap Selasa pagi ada kajian Quran dan hadis dari pukul 9 pagi sampai pukul 11. Dan hari ini yang akan menyampaikan materi adalah Kiai Haji Fathur Rahman M. Basyari LCM. Beliau akan menyampaikan tema tentang memperdalam kalimat lillahi ta'ala. Mari kita lihat liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan Allah sangat banyak. Kenikmatan iman dan Islam, taufik, hidayah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai puncaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan iman dan takwa ini adalah sebagai modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengannya insyaallah kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dengan iman dan takwa insyaallah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita layak menjadi hamba Allah yang akan menempati surganya. Amin ya rabbal alamin. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan ini. Jadilah hamba Allah yang tunduk, yang patuh, yang berbakti kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sering dengan itu tinggalkanlah larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Saat kita melaksanakan perintah Allah, niatkanlah lillahi ta'ala. Saat kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, juga niatkanlah lillahi ta'ala. Maka definisi takwa adalah imtithalul awamir wajtinabuz zawajir, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Seharusnya tidak berhenti sampai di situ, tetapi lillahi ta'ala. Jadi saat kita melaksanakan perintah Allah adalah lillahi ta'ala, bukan tujuan lain. Saat kita meninggalkan larangan Allah juga lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan tujuan lain. Ya, karena berapa banyak orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi karena niatan lain, maka kemudian tidak dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal perbuatan yang akan bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang menyisihkan sebagian harta bendanya, kemudian sebagian harta benda tersebut dia sedekahkan, tapi kemudian niatannya adalah agar dipandang oleh orang lain sebagai ahli sedekah, sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang ringan tangannya untuk membantu orang lain, ya, niatannya sudah berbelok, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan yang seperti ini haba'an manthura, akan kabur begitu saja, ibarat tumpukan debu yang banyak seperti gunung, kemudian datang angin, ya, ketika angin datang begitu misalkan, ya, maka kemudian debunya akan bertebangan. Selanjutnya kita akan bertanya, mana tumpukan debu atau gunungan debu atau bukit-bukitan debu tadi? Ternyata seiring dengan berhembusnya angin, debu-debu tadi berterbangan dan kemudian sudah tidak ada sisanya lagi. Ya, makanya saat kita beramal melaksanakan perintah Allah, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sampai berniatan dengan niatan yang lain, maka kemudian amalan yang diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ada bentuknya.
seakan-akan dia mendapatkan pahala dengan amalan tersebut, tetapi hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ibarat debu yang berterbangan yang tidak ada sisanya. Maka niatkanlah saat kita melaksanakan perintah Allah hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Jika ada seorang meninggalkan larangan Allah, kemudian niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sama statusnya nanti seperti orang yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang, kenapa kamu enggak minum minuman keras? Ya, kata dokter, kalau saya minum minuman keras itu berbahaya bagi kesehatan saya. Saya punya penyakit lambung, punya mah. Kalau minum minuman keras maka akan berbahaya bagi saya. Maka dia meninggalkan larangan tersebut karena takut sakit, karena akan berbahaya bagi kesehatannya, sehingga saat dia melaksanakan larangan Allah, meninggalkan larangan Allah, saat dia meninggalkan larangan Allah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada nilainya. Maka niatkanlah saat kita melaksanakan perintah Allah karena Allah saja, dan saat kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala pun hanya karena Allah saja. Hidayah itu harganya mahal, Pak. Tidak semua orang dapat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada slot khusus, kecuali slot yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut sebagai hamba pilihannya. Sehingga kemudian hidayah tidak terkait dengan jabatan, pangkat, apalagi keturunan misalkan. Orang tuanya ustadz, kiai, apakah dijamin anaknya menjadi ustadz dan kiai? Juga tidak. Keluarganya keluarga terhormat, nasabnya baik, apakah kemudian ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan hidayah tersebut? Sekali lagi, hidayah adalah sangat mahal. Tidak ditentukan oleh slot keturunan, jabatan maupun pangkat, atau yang ganteng dapat hidayah, yang gak ganteng gak dapat hidayah, atau sebaliknya, yang cantik dapat hidayah, yang gak cantik gak dapat hidayah. Tidak ada kaitannya dengan itu. Illa marrahima Rabbuh, ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat hidayah ini. Sekali lagi, hidayah tidak ada kaitannya dengan keturunan. Contoh lain, mungkin kita pernah mendengar sosok paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu secara garis biologis beliau adalah paman Nabi. Karena bukan beliau, ya enak banget dibilang beliau. Dia Abu Lahab itu paman Nabi karena dia adalah kakak ayahnya. Ya, Abu Lahab, Abu Thalib, kemudian anak yang paling akhir adalah Abdullah, itu ayahanda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini paman Nabi. Ya, paman Nabi. Seharusnya kalau dilihat dari jalur keturunan, dia termasuk orang yang paling beriman harusnya. Karena apa? Karena dia paman Nabi. Sekali lagi, kalau memang hidayah dikaitkan dan keturunan, harusnya dia lebih beriman. Tapi ternyata tidak. Justru sebaliknya, dia adalah sosok yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat lain dia adalah orang yang pikirannya penuh dengan kedengkian dan upaya-upaya untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap harinya, kalau kita mikirnya adalah mikir besok teh masak apa, ibu-ibu ya, masak apa, kira-kira suami itu lagi moodnya makan apa, mungkin pikirannya begitu. Si suami juga mungkin, aduh, mamah ini lagi pengen belanja kemana ya, saya ajak kemana kira-kira senang gitu, happy gitu, mau diajak shopping hari ini ke mall ini, hari ini ke mall ini lagi. Kira-kira ada suami begitu nggak? Sabar Bu, sabar. Jadi setiap hari pikirannya pasangan kita itu bagaimana cara membahagiakan pasangan kita.
Harusnya begitu ya. Suami selalu berpikir, ya Allah, bagaimana cara aku agar bisa membahagiakan istriku. Kata istrinya, ya Allah, berikanlah aku kemampuan agar bisa membahagiakan suamiku. Harusnya setiap saat pikiran kita seperti itu. Jangan mikirin suami orang lain atau mikirin istri orang lain. Lalu repot ini. Aduh, rumput tetangga memang kadang-kadang suka lebih berantakan. Ya. Setiap harinya pikirannya adalah bagaimana cara mencelakakan Nabi. Salah satu di antara manuver dia untuk mencelakakan Nabi adalah dia pura-pura sakit. Akhirnya kemudian di saat lain dia pura-pura sakit, kemudian dia tiduran di atas ranjangnya. Di hadapan ranjangnya tersebut dia telah gali sumur, kemudian dipasangi besi-besi tajam, kemudian ditutup dengan karpet. Siapa yang menginjak karpet tersebut niscaya akan jatuh dan akan terkena besinya. Kemudian apa? Dia panggil budaknya, budak, bilang kepada Muhammad, pamannya Abu Lahab lagi sakit. Nabi Muhammad SAW, ya, walaupun pamannya kafir, tetapi secara garis biologis adalah pamannya, maka tetap menunjukkan rasa baktinya. Ya, jadi orang tua tetap orang tua dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka kewajiban kita harus berbakti kepada orang tua kita, kapanpun, dimanapun, statusnya seperti apapun. Ya, jadi walaupun misalkan orang tua kita berbeda keyakinan, berbeda akidah, kewajiban untuk berbakti tetap berbakti. Dan itu telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian para sahabat merasa agak gimana gitu dalam hatinya. Maka kemudian matur kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu saya masih musyrik. Bagaimana? Dia datang, katanya kangen. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, berbaktilah, sambutlah dia karena dia adalah ibumu. Karena dia adalah ibumu. Itu yang terjadi kepada Siti Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Baik, selanjutnya akhirnya Nabi Muhammad SAW kemudian berangkatlah dari rumahnya menuju ke rumahnya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab sudah menyiapkan jebakan. Siapa yang menginjak karpet tersebut niscaya akan jatuh, kemudian di dalamnya sudah disiapkan besi-besi tajam akan mengenai. Akhirnya Rasulullah masuklah atau sampailah di rumahnya Abu Lahab. Sudah melewati pagar rumahnya, kemudian sudah masuk ke pintu depan rumahnya. Wah, Abu Lahab sudah senang banget, guys, berhasil nih, jebakan ini bakal berhasil nih. Sebelum memasuki kamarnya Abu Lahab, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad dan memberitahukan apa yang sedang terjadi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kembali saja, karena sesungguhnya ada bla bla, diceritakan sama malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah pulang begitu saja. Abu Lahab yang dalam pikirannya sudah yakin bahwa jebakannya akan berhasil, ketika melihat Nabi Muhammad berbelok nggak jadi masuk ke kamarnya, dia lupa. Dia lupa dengan sakitnya dan dia lupa juga dengan jebakannya. Akhirnya apa? Dia loncat dari ranjangnya untuk mengejar Nabi Muhammad. Muhammad, sini, aku sakit. Tapi dia lupa bahwa di depan ranjangnya ada jebakan. Maka dia sendiri yang masuk ke dalamnya. Dia nginjak karpetnya, kemudian dia jatuh ke dalam jebakannya tersebut. Hello, paman Nabi yang seharusnya lebih bertakwa dan beriman, tapi ketika Allah tidak titipkan hidayah kepada dia, maka dia mati dalam keadaan kafir. Hanya saja dia itu pernah merasa begitu bahagia kepada Nabi Muhammad. Kapan itu? Saat Nabi Muhammad baru dilahirkan. Kemudian dia diberitahu bahwa, Abu Lahab, kamu punya ponakan baru dari adikmu yang paling bungsu. Ya,
dia laki-laki. Nah, saat mendengar seperti itu kemudian dia merasa senang, bahagia. Sesaat itu saja bahagianya. Sisanya waduh benci, dengki, jahat. Tapi pun begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, rasa bahagia seseorang dengan kehadiran Nabi Muhammad itu ternyata dinilai, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan seorang dari umatnya Nabi Muhammad yang setiap harinya selalu penuh hatinya dan kerinduan, dengan rasa cinta, dengan rasa kangen, setiap harinya melaksanakan sunnah-sunnahnya, tunduk dan patuh kepada aturan-aturannya. Pertanyaannya, kira-kira akan dihargai tidak rasa cinta, rasa rindunya kepada Nabi Muhammad SAW di saat lain dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga kita termasuk daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang diakui umat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, sekali lagi, bahwa hidayah tidak berkaitan dengan urusan keturunan. Ada seorang kafir yang sangat kafir banget, yang bernama Abu Jahal. Ini kafirnya kafir banget, bukan kafir biasa. Saking kafirnya itu, ya, kafirnya Abu Jahal, saya bilang kafir banget adalah begini. Karena waktu perang Badar, ketika dia sudah jatuh, kedua pahanya sudah patah, dipotong oleh dua orang anak laki-laki. Saya katakan anak-anak karena memang anak-anak. Usianya masih berapa tahun ya, mungkin 11-12 tahun, ya, masih anak-anak lah. Tapi sudah ikut perang dalam perang Badar itu. Kedua anak ini berjasa memotong kakinya Abu Jahal. Sampai akhirnya singkat cerita, dia belum mati, ditemukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud perawakannya kecil, sedangkan Abu Jahal itu perawakannya besar. Sehingga kemudian kalau bawa pedang aja diseret pedangnya, karena perawakan beliau kecil. Saat dia sedang berkeliling di medan perang, ketemu dengan Abu Jahal yang sudah menggelepar, pahanya putus, sudah nyap-nyap lah ya, sudah ngap-ngap ya, tinggal menunggu saja. Diketemukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud naik ke atas dadanya Abu Jahal. Sesaat sebelum dibunuh oleh Ibnu Mas'ud, Abu Jahal berpesan seperti ini. Ya ra'il ghanam. Nah, dipanggilnya sahabat Abdullah bin Mas'ud dipanggil sebagai penggembala kambing. Ya ra'il ghanam, penggembala kambing. Kalau kamu mau membunuh saya, memotong leher saya, jangan dari sini, bawah sini, biar kelihatan bahwa leher saya panjang. Mau mati aja masih sombong, ya enggak? Udah. Kemudian satu lagi pesan saya, sampaikan kepada nabimu tuh Muhammad, katakan kepada Muhammad bahwa aku akan menjadi musuhnya, akan tetap menjadi musuhnya di dunia dan di akhirat. Maka saya katakan Abu Jahal ini kafirnya kafir banget, musyriknya musyrik banget. Kadang sudah akan mati pun dia tetap masih sombong. Tetapi dia punya seorang anak yang bernama sahabat Ikrimah. Harusnya kalau anaknya Abu Jahal, anaknya ini akan menjadi kafir, lebih kafir ya daripada yang lainnya, harusnya kan ya. Tapi tidak. Ketika Fathu Makkah itu termasuk orang yang lari karena khawatir. Khawatirnya apa? Nanti ditangkap kemudian dibunuh oleh Nabi. Lari. Akhirnya diketahui oleh Nabi, kemudian Nabi mengatakan, cari fulan gitu ya, menyebutkan beberapa nama. Katakan bahwa Muhammad sudah memaafkan dia. Akhirnya ditemukan, kemudian sahabat Ikrimah dibawa di hadapan kepada Nabi. Kemudian saat itulah beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kedua kalimat syahadat.
dan beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, hidayah tidak ada kaitannya dengan keturunan. Kalau emang berkaitan dengan keturunan, harusnya anaknya Abu Jahal ini lebih kafir daripada yang lain. Tapi tidak, Allah pilihkan beliau, anaknya Abu Jahal, yaitu sahabat Ikrimah, menjadi sosok yang dititipi iman, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun menjadi salah satu sahabatnya Rasulullah SAW yang terdekat. Di Madinah itu ada seorang tokoh, tapi tokohnya bukan tokoh baik, tapi dia tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya anak. Juga begitu ceritanya. Harusnya kalau anaknya orang munafik, apalagi pemimpin munafik, seharusnya kalau sekali lagi kalau hidayah berkaitan dengan apa namanya, dengan keturunan, harusnya dia lebih munafik daripada yang lainnya, karena dia anaknya tokoh munafik. Tapi ternyata tidak. Allah titipkan kepada anaknya tersebut hidayah, maka kemudian dia termasuk dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terdekat, yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Anaknya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hidayah sangat mahal. Iman Islam sangat mahal. Tidak bisa dihargai dengan seberapa banyak pun harta benda kita. Atas dasar itu, karena Allah telah memilihkan kita sebagai hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah atas kenikmatan tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjadi hamba Allah yang baik. Hamba Allah yang baik adalah hamba yang selalu tunduk, yang selalu patuh, yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara tanda hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik adalah dia akan selalu menganggap bahwa dirinya adalah hina di hadapan Allah. Sehingga jika dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat itu dia terus berusaha untuk menjadi sosok yang baik, sosok yang baik dan sosok yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Ibadahnya membuahkan sifat-sifat ketawaduan. Ibadahnya membuahkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya menjadikan dia adalah hamba yang sangat dan selalu berharap akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Ibadahnya tidak menjadikan dia sombong. Ibadahnya tidak menjadikan dia merasa sudah besar. Ibadahnya tidak menjadikan dia sebagai hamba Allah yang mulia. Dia akan terus berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Karena apa? Karena jika ibadah itu kemudian menghasilkan, atau buahnya ibadah itu adalah merasa bangga atau merasa sombong dengan ibadahnya, maka tidak ada bedanya antara dia dengan iblis. Ya, iblis itu diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam ribuan tahun. Ya, ribuan tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, iblis sudah diciptakan oleh Allah. Dan dia termasuk orang yang cerdas, pintar. Termasuk makhluk Allah yang rajin banget ibadah. Saking rajinnya ibadah sampai kemudian dia mendapatkan satu posisi dan jabatan penting saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah menjadi ketua Dewan Perwakilan, ketua Dewan Perwakilan Malaikat, karena dia ketuanya. Ya, jadi dia pernah menempati satu jabatan strategis. Waduh, bahasa-bahasanya orang politis ini. Jabatan strategis. Nah, karena dia sudah merasa lama hidup, sudah banyak ibadah, kemudian dia juga menempati jabatan penting, menjadikan dia sombong.
Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, notabene Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dia mogok, disuruh sujud, nggak mau, mogok dia. Sorry, nanti dulu Allah. Waduh, keren banget. Disuruh dan perintah oleh Allah, dia nanti dulu, sorry. Siapa saya? Ketua DPRM, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Malaikat. Aduh, saya ketuanya. Makhluk baru, belum pernah ibadah, diciptakan dari tanah, saya sujud, sorry. Jadi kalau ada orang ahli ibadah kemudian menjadikan dia merasa lebih baik daripada yang lainnya, memandang orang lain yang mungkin adanya di jalanan, di pojok lampu merah, adanya di pasar, kelihatan tampilannya kurang bagus, kemudian dia sombong, dasar sampah masyarakat, calon ahli neraka, nih gue. Misalkan gitu. Kayak di dunia terbalik tuh. Dunia terbalik kan? Di Amanah Wali tuh. Ceramah, kemudian apa? Kayak gue. Ada sisi itu, nasihat penting itu. Ya. Kamu harus ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa. Kayak gue. Ternyata ngikuti juga. Ya. Jadi kalau ibadah seorang menjadikan dia sombong, yang nggak ada bedanya dengan nggak ada bedanya dengan iblis. Dan pada akhirnya karena iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah, mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka kemudian dia dilaknat oleh Allah dan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sudah menjadi keharusan bahwa ibadah kita itu harus membuahkan rasa hina di hadapan Allah. Ya, kita dihina. Hinanya bagaimana? Ya namanya ciptaan Allah, Allah Maha Kuasa terhadap ciptaannya, mau diapain pun Allah Maha Kuasa. Artinya adalah apa? Kita nggak ada artinya di hadapan Allah. Karena ciptaan Allah dan Allah Maha Kuasa, maka Allah pun Maha Kuasa pula untuk menjadikan kita apa saja. Bila perlu membinasakan kita semuanya, saat itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, saat kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya kita butuh dengan ibadah kita. Kemudian ibadah kita pun harus membuahkan tadi rasa butuh kepada Allah, rasa hina di hadapan Allah, rasa tawadhu di hadapan makhluk Allah yang lain. Jangan sampai sebaliknya. Kadang-kadang prosesnya memang harus ada sombongnya dulu kadang-kadang. Kemudian diuji, baru kemudian apa? Baru kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang seperti itu. Ya, tapi pun jangan nyoba-nyoba, saya maksiat dulu kemudian saya tobat, kemudian biasanya kalau tobat dari maksiat itu akan terasa katanya, akan lebih semangat beribadahnya. Ya untung kalau bisa kembali tobat. Kalau ternyata pas lagi maksiat ternyata dipanggil, selesai deh. Ya, maka salah satu di antara tanda bahwa kita adalah bersyukur kepada Allah atas kenikmatan berupa iman, ketakwaan, taufik dan hidayahnya adalah kita selalu bermuhasabah atas segala apa yang telah kita lakukan. Dan jika kita mendapatkan dalam perjalanan kita menjadi hamba Allah ada dosa dan kesalahan, maka cepat kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan masalah tobat, sungguh banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang membicarakan hal tersebut. Baik, saya akan mendatangkan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah taubat. Semoga dengan kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang
berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para bapak, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya nggak bosan untuk mengulang bahwa urusan hidayah adalah sangat mahal harganya. Tidak bisa dinilai dengan apapun yang kita miliki. Bahwa kemudian sekarang kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan titipan ini, maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Ingat, taufik, hidayah, iman, takwa itu titipan Allah, ya. Karena titipan, maka sang pemilik maha mampu untuk mengambil apapun, ya, dalam kondisi apapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dimanapun, ya. Bagi orang yang menjadi pemiliknya, ya, menjadi pemilik titipan tersebut, maha mampu untuk mengambilnya. Allah maha mampu untuk memberikan hidayah kepada siapa saja. Begitupun Allah maha mampu untuk mengambil hidayah dari siapa saja. Tidak melihat status. Misalkan kiai, ustadz, gak bakal bisa diambil misalkan hidayahnya. Oh tidak. Atau misalkan preman, tukang mabok, kemudian Allah tidak akan memberikan hidayah. Oh tidak. Justru Allah maha mampu untuk memberikan hidayah kepada seburuk-buruknya orang, sebagaimana Allah pun maha mampu untuk mencabut hidayah dari makhluknya yang dianggap mulia, ya, di hadapan manusia. Maka ayo kita jaga hidayah ini, iman, takwa, keislaman kita ini dengan selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian kita pun sering-seringlah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur, kemudian banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah, beliau mengatakan begini: "Famin a'dhamil munjiyat at-taubatu ila Allah taala." Di antara hal-hal yang sangat agung untuk kemudian menjadi wasilah kita selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, adalah at-taubah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya adalah taubat yang bagaimana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan taubat diterima atau tidak memang urusan Allah. Tetapi jika kita melaksanakan syarat dan ketentuannya, maka insya Allah itu sebagai sebuah indikasi bahwa taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sholat, urusan menerima atau tidak salat kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat kita melaksanakan salat tersebut sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka insya Allah ini sebagai sebuah indikasi bahwa salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita melaksanakan atau memenuhi syarat dan ketentuan taubat, harapannya taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu ila Allah min jami'id dzunub, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk dosa. Wa qad amara Allah 'azza wa jalla 'ibadahu bit-taubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk bertaubat. Wa raghabahum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendorong mereka untuk bertobat. Wa wa'adahum biqabuliha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berjanji kepada hamba-hambanya yang bertobat, yang bersimpuh di hadapan Allah, yang minta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji Allah akan menerima pertobatan hamba tersebut. Salah satu di antara syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakinlah
bahwa Allah Maha menerima taubat. Berhusnudzonlah kepada Allah bahwa Allah adalah zat yang Maha menerima taubat, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain daripada dosa syirik. Ya, innallaha yaghfiru an yushraka bihi, innallaha la yaghfiru, maaf, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima atau dia mengampuni dosa syirik. Di saat lain Allah akan mengampuni kesalahan dosa apapun selain daripada dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertobatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, jami'an, kalian semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Wa qala ta'ala, kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang benar, yang serius, yang fokus, yang mengikuti syarat dan ketentuannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang selalu bertaubat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mencintai hamba-hambanya yang selalu bersuci, bersih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan untuk umatnya. Beliau mengatakan, tidaklah aku duduk di satu majlis dan tidaklah aku bangun dari majlis tersebut kecuali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang dari 70 kali. Jadi kalau Nabi duduk dalam satu majlis tidak bangun kecuali istighfar, astagfirullahaladzim. Apakah Nabi banyak dosa? Tidak. Apakah Nabi punya kesalahan? Tidak. Nabi itu maksum, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Lah kemudian kenapa istighfar? Ya, karena Rasulullah sedang mencontohkan kepada umatnya. Kata Nabi dalam contohnya tersebut, saya saja ini selalu beristighfar, yang sudah jelas aku tidak ada dosa dan kesalahan, aku selalu beristighfar. Bagaimana dengan kalian yang setiap saatnya dan setiap waktunya kita ini selalu banyak dosa, sungguh dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan, aduh, dosa semua. Kalau ingin dicintai oleh Allah, banyak-banyaklah bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya
taubatan nasuha Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha وتوب علي توبة نصوحا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya baca grup WA isinya innalillahi. Masya Allah. Iya. Terutama lagi banyak kiai, ustadz, habaib, masya Allah. Padahal para ulama itu diibaratkan sebagai pasak ya, paku, yang kemudian perahu itu agar bisa kuat dipaku. Ya, perahu itu agar bisa kuat, kemudian ketika berlayar dia aman, itu kan harus dipaku. Nah, ini pakunya satu persatu dicabutin. Baru berapa hari yang lalu, kemarin lusa, ya kemarin ya Senin Pak siapa ketua anggota MUI, anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, ketua NU Kota Bandung, Kiai Tajuddin Subki wafat. Itu beliau alim. Salah satu di antara hal yang menonjol adalah kealiman beliau dalam ilmu falak. Entah ada yang melanjutkan atau tidak. Apa ini tanda akhir zaman Pak Ustaz? Yang jelas memang sudah akhir zaman. Karena sudah banyak sekali tanda-tanda yang pernah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW sekarang sudah mulai tampak ya. Satu lagi, ini yang lagi tren baru nih. Tren baru itu adalah banyak anak yang menggugat orang tuanya. Tren baru nih. Di ujung Berung ada tuh yang sekarang masih sidang. Usia ayahnya sudah 85 tahun. Anaknya menggugat orang tuanya 3 miliar. Hebatnya lagi, itu anaknya kompak. Anaknya 5, yang 4 kompak menggugat ayahnya, cuma tinggal 1 yang menemani orang tuanya. Hebatnya lagi, yang menjadi pengacaranya adiknya. Hebatnya lagi, sehari sebelum sidang dia dicabut oleh Allah nyawanya, mati dalam keadaan durhaka. Nah, itu. Ya anaknya. Jadi ada si inisial D gugat orang tuanya. Kemudian D ini menggandeng pengacara. Pengacara ini adiknya, inisialnya M. Sehari sebelum sidang, ini pengacara mati. Aduh, mati dalam keadaan menggugat orang tua. Kira-kira bagaimana status matinya? Ini tren baru. Ada yang tadi anak menggugat orang tuanya gara-gara mobil Fortuner. Ada orang tua menggugat ada anak menggugat orang tuanya karena apa lagi? Lagi tren ini. Dan 15 abad yang lalu sebetulnya Rasulullah telah mengisyaratkan ini. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, beritahukan kepada aku tentang kiamat." Dan Nabi Muhammad menjawab,
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang nanya. Kemudian Malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepada saya tentang tanda-tandanya. Dan tanda yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang amah atau ibu melahirkan tuannya, melahirkan tuannya. Ada berbagai penafsiran tentang hadis ini. Ada yang menafsirkan bahwa pada suatu waktu nanti akan terjadi peperangan besar, kemudian banyak dari perempuan-perempuan non-muslim yang ditangkap, kemudian dijadikan budak, kemudian dikumpuli, kemudian hamil, melahirkan, ya, ibunya masih budak, dan dia melahirkan anaknya tuannya, maka status anaknya merdeka. Status anaknya merdeka mengikuti ayahnya. Ibunya tetap masih budak, sehingga kemudian diberlakukan seperti budak. Ini penafsiran pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa ibunya ya ibunya, merdeka ya merdeka. Hanya saja banyak di akhir zaman nanti banyak muncul perilaku durhaka kepada orang tuanya. Banyak perilaku durhaka terhadap orang tuanya, sehingga orang tua diibaratkan seperti budak. Ya tadi digugat, memerintahkan orang tua seenaknya, disakiti secara psikis, secara fisik disakiti. Ibaratnya budak lah. Dan kalau kita baca media, beritanya itu diantaranya tren baru itu seperti itu. Munculnya anak-anak yang menggugat orang tuanya. Na'udzubillahi min astagfirullahaladzim. Maka yuk banyak istighfar saja. Belum lagi ada yang bunuh, belum ada, aduh, masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Trennya seperti itu. Wa qala ta'ala, ya, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman taba, maka barang siapa yang taubat, min ba'di dzulmihi, setelah dia menzalimi dirinya, wa aslaha, menzalimi diri itu bisa terhadap dirinya sendiri, atau mendolimi orang lain, atau mendolimi Allah juga bisa. Tapi kan akhirnya zalim itu kembali pada dirinya. Min ba'di dzulmihi, setelah kezalimannya, wa aslaha, kemudian dia menjadi baik, terus menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima tobat. Niscaya Allah akan menerima tobatnya tersebut. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dan zat yang maha sayang kepada hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaqbalu at-taubata, adalah zat yang menerima taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah adalah zat yang maha banyak memaafkan terhadap keburukan-keburukan. Saking sayangnya, saking cintanya Allah kepada hambanya ini, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW, banyak kesalahan yang kita lakukan kemudian Allah begitu saja mengampuni, udah diampuni. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Kalau Allah mau menghitung secara detail
antara kenikmatan dan keburukan kita, antara keburukan dengan ampunan Allah, maka niscaya kenikmatan Allah lebih banyak dan ampunan Allah lebih banyak. Kalau dihitung satu persatu, ini satu dosa aja mungkin sudah layak kita untuk diazab. Tapi berapa banyak ya kesalahan yang kita lakukan, tapi Allah berikan kesempatan. Monggo lanjutkan. Barangkali dia akan insaf, dia akan sadar, kemudian dia akan bertobat, kemudian kembali kepada Allah. Dan tidak bosan setiap malam Allah memanggil kita. Di sepertiga malam terakhir Allah selalu memanggil kita. Hamba-hambaku kesini, yang pengen bertobat, yang pengen diampuni dosanya, datang kepada aku. Yang pengen hajatnya dikabulkan, datang kepada aku. Enggak bosan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam. Di sepertiga akhir di malam hari Allah panggil kita, ayo sini bertobat, sini saya ampuni dosa kalian. Tapi kan terkadang jam-jam itu waktu yang paling nikmat untuk tidur. Apalagi hujannya gemericik, udaranya dingin, selimutnya tebal. Halah, tarik selimut lagi. Ya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah itu banyak sekali maafkan. Ya. Kesalahan-kesalahan dinetralisir lah. Kalau dihitung dengan detail, Masya Allah, satu kesalahan saja sudah layak kita untuk diazab. Tapi terkadang kitanya tidak sadar-sadar pula nih. Akhirnya kasih contoh satu jeger, gempa di sana. Maksudnya yang gak kena gempa ini biar sadar, oh iya ya, itu teguran. Yuk kita kembali kepada Allah. Jikapun kita terkena bencana seperti yang terjadi di tempat lain, kalau dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan bersyukur kepada Allah, dalam keadaan bertobat kepada Allah, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan ampunannya dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan sebaliknya, maka berbahaya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Banyak sekali kesalahan kita kemudian dibebaskan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian apa? Allah tidak memperlakukan kita seperti umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh dihantam badai. Umatnya Nabi Lut, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan. Kemudian aku angkat otak mereka, kemudian dibalik dan ditimpakan sehingga kemudian mereka terkubur hidup-hidup. Alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad tidak diberlakukan seperti itu. Ya. Atau misalkan Allah kirimkan wabah seperti yang terjadi zaman apa? Ya ada wabah ini ya. Tapi tidak semasif seperti zaman Fir'aun. Ada wabah darah, ada wabah belalang, ya, ada wabah apa lagi? Kodok. Ini minuman tertutup rapat, ketika akan diminum tiba-tiba sudah menjadi darah. Kan enggak seperti yang terjadi sekarang, walaupun ada wabah ini, tapi enggak seperti itu. Kita buka Magicom mau makan ternyata udah kodok semua isinya, kan enggak. Ya, kita ada wabah, tapi Allah masih cinta kepada kita. Yang penting kata Allah, ikutilah aturan-aturan, insya Allah kalian terbebaskan. Maka kemudian muncullah MUI mengeluarkan fatwa, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan, jaga protokol, jaga kesehatan, ikuti protokol terus dan sebagainya. Kalau Allah membiarkan, kena semua. Kuasa enggak Allah? Kuasa. Ya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali maafkan kita. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Maha mengetahui dan apa yang kamu kerjakan. Makanya kalau dihitung satu persatu, aduh. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang silap dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali tertulis dalam buku catatan kita. Lanjut. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah.
Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, at-taibu, orang yang bertobat, minadz-dzambi, dari dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, jadi kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, maka langsung dinetralisir, langsung catatannya bersih. Tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian sudah berkilau lagi catatan kita. Tinggal mau mencatat apa lagi setelah bertobat. Apakah wa aslaha, seperti dalam ayat tadi, menjadi baik, lebih baik, tambah baik, atau justru akan diulangi lagi. Nauzubillahi min. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya, maksudnya membuka pintu rahmatnya di siang hari. Tujuannya adalah apa? Liyatuba musii'ul lail, agar orang yang malamnya itu dia berdosa, pada siang harinya dia bertobat, dan pintu taubat Allah selalu terbuka. Wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar, malam hari pun pintu taubat Allah terus dibuka. Maksudnya adalah apa? Barangkali di siang hari ada yang berdosa, maka kemudian malam hari dia bertaubat. Hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Kalau sudah terbit matahari dari barat, selesai. Taubat, aduh ya Allah, ampunilah aku. Enggak bisa, udah tutup. Sekarang mumpung taubatnya masih dibuka, ayo banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihati qabla an tushhilu wasilul ladina bainakum wa baina rabbikum bikatrati dzikrikum lahu. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, tubu ila rabbikum, tobatlah kalian kepada Tuhan kalian, qabla an tamutu, sebelum kalian semua meninggal dunia. Wabadiru bil a'malis salihati, wabadiru, dan bersegeralah beramal saleh, qabla an tushhilu, sebelum kalian disibukkan dengan yang lainnya. Ada kesempatan, jangan menunggu-nunggu, jangan menanti-nanti, jangan menunda-nunda. Ada kesempatan beribadah, yuk perbanyak beribadah kepada Allah. Jangan sampai ada satu waktu kosong kecuali yuk kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, dan sambunglah hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian, bikatrati dzikrikum lahu, dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu taubatal 'abdi, akan menerima taubat hambanya, ma lam yugharghir, sampai roh tersebut tidak melewati ghargharah, ay tablughu ruhuhu ilal hulqumi hinal maut. Selagi roh belum sampai kepada al-ghargharah, al-hulqum, ini tenggorokan, maka saat itu Allah masih menerima taubat kita. Sudah nazak, roh sudah sampai betis, kita bertobat, diterima enggak? Diterima. Naik lagi roh sampai lutut, kemudian kita bertobat, diterima enggak? Diterima. Ditarik lagi roh sudah sampai perut kita, pusar kita, kemudian kita bertobat, diterima apa tidak? Insya Allah diterima. Tapi kalau sudah melewati wilayah hati, karena bagaimanapun yang akan dinilai oleh Allah adalah hati kita, lewat hati kemudian sudah sampai ghargharah, no, apa yang dinilai lagi? Padahal Allah menilai seorang dari hatinya, dan hatinya sudah tidak ada roh, maka tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man taba taballahu alaihi, man taba, barang siapa bertobat kepada Allah, taballahu alaihi, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Tsumma alam rahimakallah anna taubata laysat hiya qaulul 'abdi bilisanihi. Ketahuilah wahai kalian, semoga Allah merahmati kalian, anna taubata, sesungguhnya taubat, laisa hiya qaulul 'abdi, bukanlah tobat itu adalah ucapan seorang hamba bilisanihi, dengan lidahnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah, aku mohon kepada Allah, wa atubu ilaih,
dan aku bertobat kepadanya min ghairi nadamin bil qalbi, tanpa adanya perasaan menyesal dengan hatinya. Jadi kalau orang hanya mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tanpa masuk ke dalam hati, dalam wujud penyesalan, maka kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu bukan tobat yang benar. Ya, jadi kalau kita mengucap astagfirullah betul-betul dari lidah, kemudian lewat tenggorokan masuk ke hati, kemudian ya Allah, aku menyesal, diwujudkan dalam bentuk menetesnya air mata. Kalau hanya istighfar, ya istighfar, kartu remis di tangan, astagfirullahaladzim, jebret, astagfirullahaladzim. Yang nggak benar tobat seperti itu, astagfirullahaladzim teken korupsi, astagfirullah ini korupsi, astagfirullah. Ada nggak? Ya mungkin aja ada ya. Intinya adalah harus betul-betul diwujudkan dalam bentuk abah. Minimal yang pertama, kalau kita pengen diterima tobatnya oleh Allah adalah nyesal, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, aku tadi melaksanakan, aku tadi marah kepada suami, padahal suami salah apa? Misal harus ada penyesalan, menyesal. Wa min ghairi iqla'in, dan tanpa menjauhkan diri anil dzambi, dari dosa tersebut. Jadi kalau orang masih enggak ada nyesel, enggak menjauhkan diri dari perbuatan dosa tersebut, kemudian dia mengucapkan istighfar, nol besar, bohong. Waqad dzakara al-ulama rahimahumullah lit-taubati syara'ita la budda minha. Kemudian para ulama telah menyebutkan beberapa syarat agar taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatimmu taubatu illa biha. Kemudian taubat tidak bisa sempurna kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Wahya thalathatun, dan itu ada 3. Al-awwalu an-nadamu bil qalbi 'ala ad-dunubis salifati. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal, 'ala bil qalbi, dengan hati. Nyesalnya juga jangan hanya dengan mulut. Ngeplak anaknya, plak, aduh, maaf, nyesal. Bukan, dengan hati nyesalnya. An-nadamu bil qalbi 'ala dzunubis salifati, atas dosa yang telah dia lakukan. Nyesal, ya Allah, ya Allah. Nyesal. Ibu pernah enggak atau bapak pernah enggak berada pada satu posisi yang nyesel banget? Lagi butuh duit, lewat di jalan, butuh banget nih, ada uang 100 ribuan, ya, dilewat begitu aja. Padahal lagi butuh, dilewat begitu aja. Sudah nyampe sana, oh iya, aku butuh uang ya. Balik lagi, uangnya udah nggak ada. Aduh, nyesel. Kenapa yang nggak diambil? Aduh, itu kan rezeki. Kira-kira nyesel nggak? Butuh banget nih. Ya, butuh banget dan nyesel banget. Nah, nyeselnya orang yang telah berbuat dosa harusnya seperti itu, bahkan lebih. Kadang-kadang nih kita sebagai orang tua, ya, anak agak rewel gitu ya. Kemudian kadang-kadang saya gemes ya, sentil, cetek, nangis. Setelah itu kita kan nyesel, ya Allah, anak kan memang anak mah begitu ya. Ya anak mah anak gitu. Kalau ada, ya sifatnya anak seperti itulah, kita nggak bilang nakal lah ya. Sifatnya anak seperti itulah. Kemudian kenapa kok cara penanganannya kita harus disentil, dipukul sampai kemudian nangis? Kemudian kita nyesal, ya Allah, aku nyesel gitu. Nggak bakal ngulangi lagi, kecuali dia ngulangi, aku ulangi lagi. Ya, jadi menyesalnya orang yang telah berbuat dosa harus pada posisi seperti itu, bahkan harus lebih nyesal. Terus al-thani al-iqla' 'anil dzambi, menjauhkan diri dari dosa tersebut. Wa ma'nahu alla yatuba 'an dzambin wa huwa muqimun 'alaihi wa mulazimun lahu. Maksud daripada al-iqla' 'anil dzambi adalah alla yatuba, jangan sampai dia bertobat, an dzambin, dari satu dosa, wa huwa muqimun 'alaihi, sedangkan dia masih ada di situ. Wa mulazimun lahu, dan tetap masih melakukan, ngakunya tobat tapi masih di situ, bohong. Ats-tsalits al-'azmu 'ala alla ya'uda illa adz-dzunubi ma'asha. Yang ketiga,
Al-azmu, bertekad ala alla ya'uda, untuk tidak kembali ila dzunubi, kepada dosa yang telah dia lakukan selama hidupnya. Jadi syaratnya tobat, agar tobat kita diterima oleh Allah 3. 1, an-nadam, nyesal. Yang kedua, al-iqla', menjauhkan diri dari dosa tersebut. Yang ketiga, harus berjanji pada diri setelah berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Please deh, apa kata dunia, sudah salah kemudian ngulang lagi. Jangan mengulangi lagi. Ditambah syarat yang keempat, ketiga syarat ini adalah jika kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, Allah Maha penerima taubat. Dan harus husnudzon bahwa taubat kita akan diterima oleh Allah. Jangan pernah terbersit dalam hati kita, aduh, diterima nggak taubat saya? Jangan-jangan taubat saya nggak diterima nih oleh Allah. Tidak boleh suudzon kepada Allah. Yakinlah bahwa selagi kita bertobat kepada Allah, kemudian tulus, ikhlas, fokus, serius, maka yakin akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi, yang pertama an-nadam, nyesel. Yang kedua al-iqrar. Yang kedua al-wa'du, berjanji untuk tidak kembali mengulangi lagi. Yang keempat, jika kaitannya dengan urusan hak adami, harus minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Harus meminta dihalalkan atas barang yang telah kita ambil dari orang yang kita zalimi. Ya. Jadi syaratnya 4. Insya Allah kalau keempat syarat ini telah kita lakukan, maka insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala, orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia tidak pernah berdosa sama sekali. Artinya buku catatannya dihapus, kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga keislaman kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga taufik dan hidayah yang Allah telah titipkan kepada kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud daripada buahnya kita beribadah kepada Allah sebagai hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu mohon kepada Allah, karena bagaimanapun kita banyak kesalahan yang telah kita lakukan, dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali bisa kami sampaikan. Ya. Ya. Ada penyakit masyarakat yang kelihatannya makin kesini dengan terhimpitnya ekonomi makin menjadi-jadi ya. Ya. Di antaranya barangkali yang menyebabkan boleh jadi terganggunya keimanan mereka itu adalah beredarnya apa itu namanya topil kayak gitu ya. Judi ya. Sekarang lebih parah karena lebih parah lagi, kemana-mana terus saya perhatikan, saya berhenti di jalan, yang dilihatin keluar aja. Ya kalau saya perhatikan pakai motor mereka itu ya, pakai motor yang dilihatin ini enggak gitu ya. Terus ada semacam keyakinan juga mereka itu, ini apa dosa apa ya yang saya mungkin diulas saja nggak Ustaz. Ada semacam pemahaman apa ini? Mereka kadang-kadang tiba-tiba si nenek-nenek yang udah tua juga ikutan, ya, 20-an ke atas lah, ikutan, menang lagi, menang lagi orang itu, menang, katanya ya menang informasinya di masyarakat, karena kayak gitu ya di masyarakat itu. Yeah. Akhirnya orang banyak bertanya ke si nenek-nenek itu. Terus juga ada lagi yang namanya melalui mimpi-mimpi gitu ya, ditanya-tanya lagi mimpi-mimpi, ini kayak zaman dulu lagi, kayak dulu lagi awal gitu ya. Jadi mohon seperti apa ya yang apa itu masuk kategori syirik ringan, syirik berat atau seperti apa ya Ustaz ya? Mohon penjelasannya Ustaz. Di penyakit yang nampak sekarang ada ini. Sebetulnya Bang Haji Roma itu sudah menginformasikan judi, menjanjikan dan seterusnya. Nggak hafal. Iya. Jadi ujian keimanan itu sangat banyak. Ujian keimanan sangat banyak.
dan kadang-kadang itu sifatnya halus. Sifatnya halus, tanpa terasa masuk ke dalam hati kita, kita yakini ternyata sudah berbelok. Kepercayaan kita, keimanan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang harus kita bangun pertama itu adalah bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah zat yang maha kuasa, kekuasaan Allah bersifat mutlak, tidak terbatas, maka Allah maha kuasa untuk menentukan apapun. Jadi semuanya adalah kembali kepada kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, andai seluruh umat manusia berkumpul kemudian mereka mengumpulkan kekuatan mereka untuk apa? Untuk menciptakan satu hal yang paling ringan pun di muka bumi ini, maka niscaya mereka tidak akan mampu kecuali atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk membuat satu kecelakaan, madarat yang terjadi di muka bumi ini, maka tidak akan terjadi kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus yang dibangun. Sekali lagi, memang betul apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu, kemiskinan itu menjadikan seorang kafir. Karena apa tadi? Tuntutan hidup, sehingga dia akan berusaha dengan cara bagaimanapun, bila perlu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk tadi, untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apa? Pasang, judi, togel dan sebagainya. Kemudian ada yang menang, kemudian kita datang kepada dia, kemudian dia menjawab, kemudian dia percaya, kita percaya kepada dia. Jadi sudah belok iman kita. Ya. Maka oleh karena itu bapak itu togel. Judi. Intinya judi lah. Judi, janjikan kemenangan, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Cukup di situ aja. Ini mau modal ceramah, jangan dikeluarin di sini. Ya, jadi betul apa yang yang pernah terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika orang merasa aman dengan keimanannya, sehingga kemudian dia sombong. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hati-hati, jagalah keimanan tersebut. Terus bersimpuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dijaga keimanan kita. Dia enggak percaya. Akhirnya pada saatnya kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Banyaklah beristighfar kepada Allah, banyaklah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Singkatnya begitulah. Ya. Iya, Pak. Masalah murtad, apakah sama kasusnya dengan orang syirik tadi? Dia dulunya Islam, terus dia masuk Kristen, sekarang dia Islam lagi. Nah ini bahkan sekarang saya lihat memang rezekinya agak bagus, bahkan dia sudah sempat naik haji. Itu teman saya sendiri, dan naik haji, menunaikan ibadah haji. Kata orang kalau orang yang murtad itu nggak diterima. Ini maksud saya apakah sama kasusnya dengan syirik tadi? Karena dia udah bertobat, apakah diterima juga? Diterima. Tadi kan contoh-contoh banyak dari sahabat yang tadinya belum beriman, kemudian beriman kepada Allah, diterima. Kemudian ada banyak orangnya, banyak contoh bagaimana seorang yang tadinya jahat, yang tadinya jauh dari Allah, kemudian bertobat, kemudian bahkan menjadi seorang wali, ada. Termasuk orang yang murtad
selagi dia betul-betul bertobat kepada Allah, kemudian syarat-syarat tadi dilengkapi, maka yakinlah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzonlah kepada Allah bahwa tobat kita jika serius pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbersit dalam pikiran kita, aduh, Allah tidak akan menerima tobat saya. Ya. Selagi dia betul serius fokus ingin kembali kepada Allah, maka kondisi apapun sebelumnya dia, bahkan jika dia kafir pun, ya, dengan dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammadur rasulullah, kemudian dia menjadi seorang muslim yang baik, maka dia akan menjadi sosok yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin menjadi seorang wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya, khawatirnya itu kan Islam jadi murtad kemudian mati dalam keadaan murtad, ya itu mah enggak, ya dalam keadaan kafir berarti kan ya. Kecuali Islam murtad kemudian masuk Islam lagi, ya itu berarti kemudian dia wafat, ya dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan pembersihan taubat tadi, kalau misalnya kita hutang juga mungkin harus dibersihkan ya Ustaz ya. Ketika ibu saya almarhum memberikan uang untuk membayar kepada seseorang, tapi ternyata orang itu nggak tahu ada di mana. Nah, ketika itu saya simpulkan bahwa ada yang memberi informasi kalau misalnya itu terjadi, ya sudah sedekahkan uang tersebut untuk membayar terhadap seseorang yang bernama siapa dan entah di mana, saya lakukan itu. Nah, itu insya Allah apakah itu merupakan tindakan yang benar? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tobat tadi, kalau misalnya kita pernah menyakiti seseorang, kemudian apakah kita harus mencari seseorang itu di mana, atau hanya cukup kita menyatakan bahwa saya pernah menyakiti misalnya kepada seorang itu, kita sebut namanya, istighfar dan sebagainya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita misalnya merasa disakiti oleh seseorang yang insya Allah kita berada dalam satu majelis misalnya, kemudian kita maafkan, kita islahkan gitu terhadap seseorang itu sebelum seseorang itu minta maaf kepada kita. Itu ya keterbalikan seharusnya seperti itu atau bagaimana sebaiknya? Ya. Baik, urusan hutang memang berat ya. Di zaman Nabi itu ada seorang meninggal dunia, kemudian Nabi diminta untuk mensolati jenazah tersebut. Kemudian Nabi bertanya, dia punya hutang nggak? Dan keluarganya menjawab bahwa ya dia punya hutang ya Rasulullah. Rasulullah nggak jadi mensolati jenazah tersebut, kemudian tetapi beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mensolati. Silakan kalian mensolati. Artinya adalah bahwa urusan hutang adalah sangat berat dan jangan sampai persangkutan ini dibawa saat kita wafat nanti. Syukur kalau sudah di akhir hayat sudah beres semua urusan utang, sudah nggak ada gitu ya, sehingga kemudian kita menjelang hari atau di akhir hayat ini dalam keadaan betul-betul dalam hal hak adami sudah terbebas. Kemudian ada lagi yang wafat, kemudian tanya punya utang, kemudian sang keluarganya mengatakan kami yang menanggung ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun mensolati jenazah tersebut. Baik, bagaimana kalau misalkan wafat kemudian membawa hutang, sedangkan orang yang kita punya sangkutan hutang sudah tidak diketahui di mana rimbanya, dengan catatan kita tidak mengetahui, betul-betul tidak mengetahui, sudah berusaha, sudah kita cari informasi dengan detail, dengan menghubungi berbagai pihak misalkan, ya, mencari orang tersebut adanya di mana, tujuannya adalah untuk membayar hutang tadi, dan ternyata betul tidak ditemukan rimbanya, bahkan keluarganya pun tidak ada. Ingat, kalau memang masih ada ahli warisnya diberikan, kalau ada keluarganya diberikan kepada keluarganya. Misalkan orang ayahnya nggak diketahui di mana, tapi misalkan dia punya saudara siapa, ya, maka sebagai wujud bahwa kita membayarkan hutang tersebut, keluarganya bisa menjadi wakil menerima hutang itu. Dengan catatan betul kita sudah mencarinya ya maksimal gitu. Antos maut ada ahli warisnya, berikan pada ahli warisnya. Kepada ahli warisnya. Nah, tapi kalau memang ternyata betul dia tidak ada, dia sendirian, tidak ada keluarganya dan tidak diketahui di mana posisinya,
maka ya tadi betul, harta yang tadi memang harus dikeluarkan sebagai pembayaran hutang, keluarkan, sedekahkan, ya, manfaatkan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Baik, itu ya Bu, barangkali gitu. Kemudian yang kedua tadi yang kedua gimana pertanyaannya? Sekiranya menyakiti seseorang, apakah mesti harus? Ya, betul. Kata para ulama, selagi kita menyakiti ada hak adami, maka ampunan Allah itu bergantung kepada orang yang kita zalimi tadi. Jadi harus datang kepada orang tersebut, kita mohon maaf yang sebenarnya, maka kewajiban kita agar tobat kita diterima dari hak adami, kalau kita sudah lakukan maka gugur. Bagaimana dia nggak memaafkan? Kita sudah berusaha, sudah bertobat kepada Allah, dan kita sudah memohon betul maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Oke, kemarin mungkin saya pernah menzalimi dia, tapi sekarang saya sudah tobat, saya sudah insaf, saya sudah sadar, dan saya mohon kepada pangresa siapa yang pernah kita zalimi dan sebenar-benarnya. Maka saat itu insya Allah syarat yang keempat ini telah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, maka insya Allah Allah pun akan memberikan pertaubatannya. Kalau dia yang mendolimi kita, aku entar Kalau ada orang lain mendolimi kita, kita maafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu u'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah itu adalah apa? Yang dapat menahan amarahnya, yang mengampuni kesalahan orang lain. Enggak usah nunggu. Kalau dia enggak minta maaf, enggak saya maafkan. Jangan. Sombong namanya. Ya, kalau dia bersalah udah dimaafkan. Hah? Oh, terus-terusan. Ya biar aja urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada cerita begini. Gurunya guru saya. Jadi, ketika beliau keluar dari masjid, kemudian ada orang yang tiba-tiba mencaci dia, memaki, pokoknya kata-kata yang nggak pantas lah ya. Beliau sempat kaget, gitu, kaget. Rumahnya nggak jauh dari masjid. Kemudian dia lewat begitu saja, nggak membalas, ya berlalu aja. Sesaat sebelum masuk rumah, beliau maafkan, ya Allah, tadi saya telah begini gitu, saya maafkan. Setelah beliau maafkan, kemudian beliau menyesal, ya Allah, kenapa sih gitu saya tuh maafkan dia menunggu harus sampai di depan rumah gitu, kenapa nggak maafkan pada saat itu? Itu artinya adalah bersegeralah untuk memaafkan orang yang orang lain bersalah kepada kita, dan itu adalah sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga mengatakan saya minta maaf ya, sudah saya maafkan, padahal mah dalam hatinya gondok. Kan selalu begitu ya. Di rahasia ilahi itu di TV itu, saya minta maaf ya, sudah saya maafkan. Ya begitu. Gimana Pak? Itu Pak itu sudah cukup? Ya, ini masalah utang juga nih. Jadi ada peribahasa kan, utang uang bisa dibayar. Utang budi di bawah mati. Nah ini utang budi gimana bayarnya? Utang budi dibayar dengan doa. Berdoalah kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, mintakanlah istighfar kepada Allah. Ya, beristighfarlah kepada Allah, mintakan maaf untuk orang tersebut. Kemudian kalau dia punya anak dan keturunan, punya ahli waris, berbuat baiklah kepada keluarganya, pada ahli warisnya, sebagai wujud daripada bahwa kita juga ingin berterima kasih. Ya, karena apa? Kalau kita nggak berterima kasih kepada seorang, jangan boro-boro akan berterima kasih kepada Allah. Ya, jadi salah satu di antara wujud syukur kita kepada Allah itu kalau kita bisa berterima kasih kepada orang lain. Kalau ada orang berjasa kepada kita, doakan dia,
memang nggak bisa dibalas sih, tapi ahli warisnya, yuk kita membuat hubungan baik dengan mereka. Itu barangkali singkatnya. Masih ada? Ini pikiran juga ya tadi ya. Iya. Masalah utang. Utang tapi utang ini banyak duit. Jadi selalu hampir semuanya Ustaz mungkin ya termasuk juga Ustaz itu mengingatkan kita untuk tidak berhutang, meninggal tanpa hutang. Fenomena nggak begitu Ustaz. Kenyataan kehidupan tidak semuanya mulus seperti itu. Hampir sepanjang perjalanan saya, karena saya ini orang dagang ya, misalnya orang usaha kaya, selalu berdekatan dengan utang. Selalu saya kekurangan uang dan menjalankan roda usaha itu perlu utang. Kenapa perlu dan saya ambil utang? Ada beberapa karyawan yang harus saya biayai. Pandemi ini berat, tidak jalan, gaji dipotong, karyawan diberhentikan, tapi dia harus hidup keluarganya. Apa yang terjadi? Saya harus berhutang. Itu risiko. Dan selalu hidup saya, maaf ini pribadi, hidup saya selalu berhubungan dengan bank. Artinya saya berhutang. Today, hari ini saya juga berhutang. Nah, dengan demikian saya punya pemikiran kenapa saya berhutang. Kenapa saya punya pemikiran di dalam teknik-teknik berhutang itu ada namanya depresio. Depresio itu adalah coba Anda analisa bagaimana kamu mengelola dan melihat aset yang dimiliki. Selama itu rasional, selama itu masih bisa dikembalikan, maka itu boleh berhutang. Itu aturannya. Katakanlah 1:4, 1:10, berhutangnya 10%, punya asetnya 10, maka boleh berhutang atau sebaliknya. Nah, pemikiran-pemikiran ini, Ustaz, boleh jadi menjadi kadang-kadang bagi saya sih sebagai sesuatu hal yang kadang-kadang menjadi satu pandangan yang menghambat begitu ya, menghambat pemikiran untuk bagaimana kita memajukan satu kegiatan usaha. Tidak berhutang itu, kalau tidak berhutang bukan bankruptcy, tutup perusahaan. Itu kenyataan itu. Berhutang berisiko. Tidak berhutang. Nah, dia tidak berhutang nggak jalan. Kasus seperti ini nggak bisa jalan. Bisa jalan. Nah, itu barangkali seperti bagaimana menyikapi hal seperti ini menurut ajaran Islam ya, yang bagian. Kira begitu. Ya. Problematika yang memang hampir boleh jadi dihadapi oleh umat muslim yang menghadapi COVID ini ya, karena bukan semuanya orang mapan ya, orang ekonomi stabil begitu ya, tidak ada fluktuasi. Betul, baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati jenazah yang punya hutang, tapi Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mensolati jenazah tersebut, itu menunjukkan bahwa dia tetap menjadi sosok yang beriman kepada Allah dan insya Allah akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah dan akan insya Allah masuk surga. Bahwa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah yang punya hutang. Dalam kasus lain, wali waris yang mengatakan saya siap untuk membayar hutangnya, kemudian Rasulullah mensolati. Ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya Rasulullah ingin menyampaikan bahwa yuk urusan kalian dengan hak adami jangan dipermudah. Artinya adalah jangan disepelekan. Kalau punya utangnya cepatlah bayar. Kalaupun punya utangnya harus berjuang keras untuk membayarnya.
Karena ada tipe manusia juga yang ketika berhutang itu semangat berhutang, malas untuk membayar. Makanya dalam satu hadis disebutkan matlul ghaniyyi dzulmun. Orang sudah punya uang untuk membayar hutang tapi nggak dibayarkan juga, itu zalim. Ya, karena barangkali orang yang kemarin memberikan hutang kepada kita mungkin dia butuh pada saat itu, sehingga kemudian dia kesusahan, padahal dia sangat berharap akan bisa mendapatkan pembayaran hutang. Akhirnya kemudian apa? Akhirnya dia telah berbuat kezaliman kepada orang yang telah memberikan hutang tadi. Jadi sekali lagi, bukan berarti urusan hutang piutang itu nggak boleh. Boleh. Dan tadi harus juga berhitung sehingga kemudian dia bisa membayar dari sisi mana, ya. Dan dia harus punya pikiran kalau saya berhutang ya harus bayar. Jangan kemudian berhutang tapi kemudian susah membayar. Bahkan terkadang diceramain, bukan saja diceramain, dimarahin lebih sebel. Justru yang orang yang berhutang itu malah lebih gagah daripada orang yang mendagih hutang. Ya. Jadi, tapi kan urusan makanya bersegeralah untuk membayar hutang. Selagi sudah ada uangnya, maka bersegera untuk membayar hutang. Karena urusan nyawa itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, bukan berarti urusan hutang nggak boleh. Silakan saling berhutang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Niatkan untuk saling tolong menolong. Tetapi pun begitu harus cepat membayar. Jangan sampai kemudian menunda-nunda. Ya. Dan untuk keperluan, jangan kemudian berhutang hanya untuk apa? Wis pokoknya yang penting penampilan. Oke, urusan dari mana sumbernya, dari hutang dan sebagainya. Misalkan, ya. Sehingga kemudian apa? Tujuannya bukan untuk keperluan, tapi tujuannya untuk apa? Untuk bergagah-gagahan. Ya, saya kira begitulah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa membayar hutang-hutang kita. Sebelum kita bila perlu tadi betul. Semoga Allah mencukupkan rezeki kita sehingga kemudian kita tidak punya hutang. Ya, bahkan kita memberikan hutang kepada orang lain. Ya. Dan sikap yang paling bagus ketika kita memberikan hutang itu adalah membebaskannya. Ya, membebaskannya. Hah? Hari Abang mau hutang apa? Ya kan diganti lagi sama Allah yang lebih gede. Gitu. Jadi membebaskan jauh lebih baik ya. Wajibnya kita menagih hutang, sunnahnya kita menunggu. Tapi di sini kata para ulama, amalan sunnah lebih baik daripada amalan wajib. Si A dan si B. Si B punya hutang pada si A. Ya. Kemudian sikap yang terbaik apa dari si A? Ya bebaskan. Menunggunya sunnah, menagihnya wajib. Tapi di sini kata para ulama, pahalanya sunnah di sini lebih baik daripada pahala wajib itu sendiri. Dari amalan wajib itu. Gimana Pak? Ya, barangkali gitu ya. Ya, semoga kita berdoalah Allah berikan kita rezeki yang seluas-luasnya. Tidak ada hutang, tidak ada sangkutan pada orang lain. Tapi muamalah ya, termasuk muamalah dengan bank juga ya, dengan berbagai dinamika para ulama mendiskusikan ya. Ya, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi ala kulli hal urusan hutang piutang ada, bahkan dibahas dalam hukum fikih dan itu boleh. Dengan catatan bahwa yang penting harus membayar dan bersegera membayar. Jangan menunda-nunda. Khawatir ya tadi urusan nyawa siapa yang tahu? Ya. Ya, gimana? Bapak ini tadi bertanya tadi. Cukup, Pak? Cukup. Ibu cukup ya? Kalau utangnya dibawa lari sama koruptor gimana? Urusannya dia. Lapor polisi nanti ditangkap polisi nanti. Kalau dibawa utang sama koruptor lapor polisi, nanti ditangkap sama KPK. Ya, udah cukup. Ya, saya kira kalau cukup. Makanya doa kita semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya bagi kita agar tidak punya hutang dan kita bisa memenuhi kebutuhan kita yang kecilnya, yang besarnya, yang yang zahirnya, yang batinnya bisa kita penuhi semuanya.
Kalaupun memang hutang, maka kita mohon kepada Allah agar kita mampu untuk membayarnya secepatnya. Yang terbaik tidak usah hutang, sehingga kemudian saat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan terbebas dari hutang. Ya. Itu saja. Barangkali mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Doanya surat Al-Fatihah aja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari pandemi yang sedang tersebar ini. Memberikan kita kesehatan yang prima, menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, istri anak kita, tetangga kita, masyarakat Indonesia secara luas dan secara umum adalah masyarakat dunia. Semoga segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus Covid-19 ini sehingga kemudian kehidupan bisa berjalan normal lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita, takwaan kita, taufik dan hidayah kita, sehingga tidaklah kita meninggalkan dunia fana ini kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang tunduk, yang patuh, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi wabil khusus urusan rizki, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rizki kita. Allah bukakan pintu rizki dari mana saja, yang seluas-luasnya tanpa ada masalah, dari berbagai pintu mana saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki tersebut wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Wina Febriana Lestari beserta kru liputan Marcella Nurjana, Ruli Saidah, Siti Nurhaini dan Dini Feliventia melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.